Raja-Raja pasal 4, ayat pertama sampai ke-7. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang dan mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apa yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun, ya, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Ini yang jadi tema kita malam ini, mujizat dalam buli-buli. Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit," artinya minta banyak-banyak. "Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, 'Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi.' Tapi jawab kepada ibunya, 'Tidak ada lagi bejana.' Lalu berhentilah minyak itu mengalir." Ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Haleluya. Itu yang saya sebut dengan mujizat dalam buli-buli. Katakan amin. Amin. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, janda ini mendapat pemulihan, kelimpahan, dan terobosan. Kalau kita baca ayat di atas, ya, janda ini mendapat pemulihan, kelimpahan, ada terobosan dalam hidupnya. Ada banyak hal yang dapat kita kupas dari ayat-ayat yang baru saja kita baca. Ya, tapi saya membatasi diri memberikan kepada saudara dan saya 3 hal mujizat dalam buli-buli ini. Ya, tapi ada 3 hal penting yang mau saya bagikan kepada saudara mengenai bagaimana janda ini mengalami mujizat dalam buli-buli. Berapa banyak saudara yang mau mengalami mujizat dalam buli-buli? Semua kita mau. Dan apa yang dilakukan janda ini? Suatu hari, janda dengan 2 anak ini datang kepada Elisa. Elisa itu artinya Jehovah is help, atau Jehovah is my strength. Itu arti nama Elisa. Tuhan adalah penolongku, dan Tuhan adalah kekuatanku. Kalau arti nama Elia artinya Jehovah, my father is Jehovah. Tuhan adalah Bapakku. Tapi Elisa punya 2 arti nama. Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah penolongku. Haleluya. Dan Elisa adalah gambaran daripada Tuhan itu sendiri. Janda itu berkata bahwa dia dalam kondisi yang sangat menyeramkan karena kedua anaknya mau disita oleh penagih hutang. Nah, zaman itu anak laki-laki begitu berharga, Bapak Ibu, sehingga dianggap melebihi perempuan. Karena mereka adalah pewaris. Sehingga janda itu sangat takut kehilangan anak laki-laki, 2 anak laki-laki itu. Dan mari kita lihat dulu apa yang dimaksudkan dengan janda dalam Alkitab. Alkitab katakan bahwa janda ini punya suami, seorang nabi. Tapi suaminya nabi meninggal dan meninggalkan hutang. Kita lihat 1 Timotius 5 ayat 3 dan 5. Apa yang dimaksudkan dengan janda dalam Alkitab? 1 Timotius 5 ayat 3 dan 5. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Berarti ada yang tidak benar-benar janda, janda buat-buatan. Janda yang dibuat-buat. Ya. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tapi jika seorang janda mempunyai anak, ya. Tapi jika seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Betul? Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercela.
Tapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi si rumah, orang itu murtad dan lebih buruk daripada dari orang yang tidak beriman. Bapak Ibu perhatikan itu syarat untuk yang disebutkan dengan janda itu di mana? Yang didaftarkan sebagai janda, kalau dari kalangan kita GBI, hanya mereka yang tidak kurang dari 60 tahun. Ya. Masing-masing sinode menentukan syarat mana yang ukuran janda. Kalau di GBI itu tidak kurang dari 60 tahun. Yang hanya satu kali bersuami. Jadi kalau janda udah kawin berkali-kali, tidak disebut janda lah. Yang hanya satu kali bersuami. Ya. Oke, kita kembali. Saya tidak khotbah hari ini tidak bahas temanya janda, tidak. Tapi ayo kita kembali kepada janda yang tadi yang sedang punya masalah besar. Dan kita kembali kepada kisah janda ini. Kisah ini juga menggambarkan kepada kita keadaan orang Kristen yang mengalami kondisi tertekan. Hari-hari ini dengan adanya COVID-19 atau Corona, kita juga mengalami kondisi seperti janda ini. Nah, ada 3 hal penting mengenai bagaimana janda ini mengalami mujizat dalam buli-buli. Yang pertama, ia tidak putus asa. Kalau Bapak Ibu mau mengalami mujizat dalam buli-buli, jangan putus asa. Tulis di situ. Kalau saya mau mengalami mujizat dalam buli-buli, jangan putus asa. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Haleluya. Amin. Jangan putus asa, tidak putus asa. Janda ini adalah gambaran dari gereja Tuhan. Haleluya. Janda dalam kisah tersebut tidak putus asa meskipun sedang mengalami situasi sulit serta tekanan yang berat. Penagih hutang datang. Bahkan mau mengambil kedua anaknya untuk menjadi budak. Tapi saudara perhatikan ketika masalah datang, ketika persoalan datang, janda ini tidak putus asa. Justru dia datang pada alamat yang tepat. Ia tahu kemana harus datang. Dan ia datang kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu sedang ada dalam keadaan sulit, maka ingat baik-baik begini, bahwa keputusan Bapak Ibu itu sangat menentukan apakah kita mengalami mujizat atau tidak dengan cara kita datang kepada Tuhan. Amin. Hari ini jangan ada kata putus asa. Beberapa waktu ini, ya saya mulai hitung Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Tanpa sadar bahwa kita ini sudah Zoom ini, sudah 8 bulan ya Ibu An ya. Ibu Hermin, Ibu Agustina, yang dari awal dengan saya Pak Erik, Ibu Rina, ya dengan teman-teman yang ikut kita dari awal 8 bulan. Hari-hari ini jangan ada yang putus asa. Beberapa waktu belakangan ini kita sedang mengalami sebuah pandemi yang luar biasa, yang namanya krisis kesehatan, sehingga membuat orang stres karena COVID-19. Bahkan yang juga membingungkan para psikolog adalah begini. Dulu orang bunuh diri itu diam-diam dalam kamar karena mumet, lalu bunuh diri dalam kamar diam-diam, gantung diri dalam kamar. Tapi sekarang orang bunuh diri di mal-mal. Kemudian akibatnya kejadiannya masuk pada berita di televisi, media elektronik, media online. Kenapa? Karena mereka putus asa. Tapi saya beritahukan bahwa ketika kita datang pada Yesus, maka Tuhan bisa mengubah hopeless kita menjadi pengharapan yang pasti. Amin. Tuhan bisa merubah tekanan, Tuhan bisa merubah krispon menjadi Kristus penolong. Tuhan bisa merubah krisis. Ya, Tuhan bisa merubah resesi menjadi resepsi. Haleluya. Amin. Karena di dalam Tuhan ada jalan keluar. Dalam Tuhan ada mujizat. Dalam Tuhan ada kemenangan. Katakan haleluya. Katakan dalam Tuhan ada mujizat. Dalam Tuhan ada kemenangan. Dalam Tuhan ada jalan keluar. Sehingga perempuan ini yang gambaran adalah gereja. Dia datang dengan tidak putus asa kepada Elisa. Ketika Bapak Ibu alami problem masalah, maka untuk Bapak Ibu mau lihat mujizat, maka datang pada Tuhan. Datang tidak boleh dengan putus asa. Amin. Datang ke alamat yang tepat artinya yakin bahwa Tuhan sanggup menolong kita dan memberikan kepada kita jalan keluar. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia.
yang tekun menanggung bantahan, yang sehebat itu terhadap dirinya. Dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayatnya dikeluarkan dulu, Ibrani 12 ayat yang ketiga. Yesus kita menanggung segala penderitaan, menanggung segala kelemahan, menanggung segala sakit penyakit, menanggung kutuk, menanggung dosa kita. Supaya kita yang lemah berkata, aku kuat, yang miskin berkata, aku kaya, yang sakit berkata, aku disembuhkan. Ingat selalu akan Dia. Tolong garis kata, ingat selalu akan Dia. Tolong digaris. Berapa banyak Bapak Ibu yang sedang lemah dan putus asa hari ini? Berapa banyak kita sedang dalam pergumulan? Berapa banyak kita yang selama ini kita belum lihat jawaban daripada Tuhan? Ibrani 12 ayat yang ketiga berkata, ingat selalu akan Dia. Pada waktu saudara lemah, mulai ada bibit-bibit keputusasaan, belum lihat jawaban dari Tuhan, belum lihat terobosan, belum lihat jalan keluar, belum lihat kesembuhan, belum lihat pertolongan, ingat selalu akan Dia. Ingat akan Tuhan, maka saudara dan saya sedang berjalan dalam jalur yang benar untuk melihat mujizat dari Tuhan. Waktu bangun pagi, apakah kita ingat akan Dia lebih dulu, atau kita ingat masalah kita? Ketika Bapak Ibu bangun pagi, Bapak Ibu langsung ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya yang selamatkanku. Amin. Ingat kasih, ingat kebaikan, ingat pertolongan-Nya, ingat lebih dulu. Yesus lebih dulu yang menanggung segala bantahan seberapa apapun terhadap dirinya. Ingat Dia. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. Hari-hari ini, kita diingatkan bahwa Yesus akan segera datang pada kali yang kedua. Waktu kita baca pernyataan-pernyataan Tuhan seperti itu, Dia segera datang. Dan Dia akan segera datang. Maka nggak ada cara lain selain Bapak Ibu ingat akan Dia. Ingat cerita tentang istri Lot. Dalam Lukas 17 ayat 32. Tuhan Yesus berkata, ingatlah akan istri Lot. Dia melihat ke belakang, berbicara mengenai jangan kembali ke kondisi kita sebelum kita bertobat, belum mengenal Tuhan. Lukas 72 ayat 17 ayat 32. Haleluya. Ingatlah akan istri Lot. Coba ayat 30 ayat 33. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Wow. Ayat 34. Aku berkata kepadamu pada malam itu, ada dua orang di atas tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini gambaran tentang hari-hari di mana akan ada kedatangan Tuhan. Dan Tuhan berkata begini, jangan kita kembali melihat ke masa lalu. Seperti istri Lot. Sehingga jadi tiang garang. Dia mencintai dunia lebih daripada mencintai Tuhan. Saya percaya bahwa di dalam Tuhan akan jauh lebih baik dan makin baik kalau kita ada dalam Yesus. Istri Lot adalah orang yang pahit, yang hanya terbeban dengan hal-hal dunia. Jangan ada kepahitan dalam hati kita. Jangan terbeban dengan hal-hal dunia, melebihi kita punya kerinduan mencari Tuhan. Amin. Buang segala kepahitan, ganti dengan sukacita. Buang segala kebimbangan, ganti dengan iman. Buang segala keraguan-raguan, ganti dengan percaya. Maka kita akan melihat mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Ketika kita ingat selalu akan Tuhan, maka saudara masukkan, infuskan ayat itu dalam pikiran saudara. Ketika masalah datang, aku ingat Yesus. Ketika masalah datang, persoalan datang, ujian datang, aku ingat Yesus. Ketika putus asa datang, aku ingat Yesus. Ketika jalan belum terbuka, aku ingat Yesus. Ingat firman. Makanya kenapa di grup kita Speak the Word, tiap hari baca hafal firman Tuhan. Supaya kita ingat akan Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika kita hafal firman,
Ingat firman Tuhan, kita sedang berjalan taruh hidup kita dalam jalur mujizat. Kenapa kita harus ingat Tuhan? Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Efesus pasal 4 ayat 9 dan 10, kenapa kita harus ingat Tuhan? Firman Allah berkata, bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Bicara tentang kerajaan neraka, kerajaan maut. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi pada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dia pernah turun ke dunia ini, bukan cuma ke dunia ini, turun ke dalam kerajaan maut. Turun ke dunia ini seperti manusia. Dia pernah mengalami apa yang saudara dan saya pernah alami. Dia pernah dikecewakan, dia pernah ditolak. Yesus mengalami 3 ujian besar. Ujian pertama adalah ujian penolakan. Aku datang kepada milik kepunyaanku sendiri, tapi milik kepunyaanku menolak aku. Yesus mengalami ujian pertama adalah ujian tertolak. Ujian yang kedua yang Yesus alami adalah ujian harga diri. Ketika dia disalib, maka mereka berkata, kalau engkau anak Allah, tuding langsung harga dirinya, memang dia anak Allah. Turun dari salib dan kami akan percaya. Bisa saja Yesus turun dari salib, dan waktu itu mereka semua percaya. Tapi dia gagal melakukan tujuan Bapa di sorga. Yesus melewati ujian harga diri. Lalu ujian yang ketiga adalah ujian kesendirian. Dia ditinggalkan murid-muridnya. Ditinggalkan bapaknya memalingkan wajah kepada dia. Dia hanya sendiri. Ujian yang paling sulit adalah ujian ketiga. Ujian kesendirian. Tapi ketika Yesus melewati itu, maka dia diberikan nama di atas segala nama. Raja di atas segala raja. Dan olehnya segala lutut bertelut. Segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Katakan haleluya. Yesus telah merasakan semua penderitaan saudara dan saya. Dia telah melewati 3 ujian besar ini. Ujian penolakan, ujian harga diri, ujian kesendirian. Karena itu jangan kecewa saat Anda dikecewakan. Jangan putus asa ketika keadaan menjepit saudara. Amin. Jangan menyerah saat Anda berjuang. Terus berjuang sampai Anda sampai garis terakhir. Katakan, saya tidak kecewa saat saya dikecewakan. Tulis di situ, saudara. Saya tidak akan kecewa saat saya dikecewakan. Saya tidak akan putus asa ketika keadaan menjepit saya. Saya tidak akan menyerah. Saya akan tetap berjuang. Karena saya datang ke alamat yang tepat. Tuhan akan menolong saya. Tuhan akan campur tangan dalam hidup saya. Saya percaya bahwa orang yang tidak putus asa dan mencari Tuhan nomor 1, menomorsatukan Tuhan, maka saudara juga akan dinomorsatukan Tuhan. Menomorsatukan Tuhan, maka saudara juga akan dinomorsatukan oleh Tuhan. Tulis saudara. Menomorsatukan Tuhan, maka saya juga akan dinomorsatukan oleh Tuhan. Apakah hari ini saudara menomorsatukan dia? Ketika masalah datang, persoalan datang, maka kita harus menomorsatukan Tuhan. Jangan putus asa. Datang kepada alamat yang tepat. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia alamat yang tepat. Keputusasaan akan dirubah menjadi pengharapan. Kekecewaan akan dirubah menjadi kemenangan. Perjuangan saudara, Anda akan nikmati dengan diberi mahkota kemegahan, mahkota kemenangan. Haleluya. Amin. Jadi janda ini datang kepada Elisa. Dia tidak cari kemana-mana. Dia menomorsatukan Tuhan dalam hidupnya. Dia dalam kefefet, dia dalam keadaan terjepit. Tapi dia datang kepada Yesus. Hari ini, saudara dan saya mengalami keadaan terjepit. Mujizat dalam buli-buli akan terjadi ketika saudara datang kepada alamat yang tepat dengan tidak putus asa. Kita diingatkan jangan mengandalkan manusia, benar. Tapi andalkan Tuhan. Waktu saudara mengandalkan Tuhan, saudara akan ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi Yeremia 17 ayat yang ke-5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan pernah putus asa. Dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Amin. Saya dorong Bapak Ibu kembali. Jangan pernah putus asa. Bahwa dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Hari ini Bapak Ibu sedang punya pergumulan. Seperti janda ini, Anda mungkin berhutang, hutangmu begitu banyak di bank dan sebagainya.
Dan saya beritahukan kepada saudara, Anda tertutup jalannya. Sepertinya orang-orang ini akan datang mengambil hartamu. Orang-orang ini datang akan mengambil take over warisanmu. Orang-orang ini akan mengambil rumahmu. Saya beritahukan, datang kepada Tuhan. Jangan putus asa. Datang dengan ucapan syukur. Karena dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Ketika Bapak Ibu menomorsatukan Tuhan dalam hidup, bukan menomorsatukan duit, bukan menomorsatukan orang lain yang bisa nolong saudara, menomorsatukan Tuhan. Tulis di situ, saya menomorsatukan Tuhan. Tuhan menomorsatukan saya. Untuk mujizat buli-buli terjadi, maka yang pertama, datang bukan dengan keputusasaan. Amin. Yang kedua, saudara, merespon dengan benar. Merespon dengan benar. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Elisa bertanya pada janda itu, apa yang kamu punya? Janda itu berkata, hambamu ini tidak punya sesuatu apa kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Mujizat dalam buli-buli. Lalu Elisa berkata begini, pergilah, minta bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Poin kedua untuk Anda melihat bahwa mujizat dalam buli-buli terjadi, merespon dengan benar. Bapak Ibu perhatikan begini, Alkitab berkata, kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Ini minyak sedikit dalam buli-buli. Jadi janda itu tidak bertanya kenapa harus meminjam bejana. Janda itu juga tidak bertanya kepada Elisa, kenapa ketika pinjam bejana, kenapa mesti masuk lalu tutup pintu? Dia tidak berargumentasi dengan Elisa. Ini juga harus dilakukan oleh orang percaya, ini juga harus dilakukan oleh gereja Tuhan. Ketika Anda dan saya dengar firman, jangan berargumentasi. Belajar percaya, belajar taat, supaya yang sedikit yang ada pada saudara jadi mujizat. Itu namanya mujizat dalam buli-buli. Kenapa mujizat tidak pernah terjadi pada saudara dan saya? Terlalu banyak argumentasi. Kita seperti lebih pintar dari Tuhan. Tuhan mau seperti wanita janda ini, hanya taat saja kepada apa yang Tuhan suruh. Lakukan saja, tidak usah pusing. Kita terlalu pusing, sehingga akhirnya tak puting-puting. Kita ini terlalu pusing, saudara. Terlalu mengambil, terlalu mikir banyak hal. Karena kita pikir bahwa kita lebih hebat dari Tuhan. Tidak, Tuhan mau kita taat saja. Respon yang benar. Maka Anda akan melihat mujizat terjadi dalam hidupmu. Katakan haleluya. Katakan saya harus meresponi firman Tuhan dengan benar. Tahukah saudara, seringkali cara Tuhan menolong kita, kadang-kadang itu suka nyeleneh, kata orang Solo. Kata orang Solo nyeleneh, artinya tidak masuk akal. Haleluya. Dan cara Tuhan menolong kita itu sederhana saja. Justru kita yang suka merekayasa dalam pikiran, oh nanti kalau Tuhan tolong saya, Tuhan akan kirim orang kaya ini untuk bantu saya. Tiba-tiba waktu saya keluar di depan rumah, maka daun-daun jambu berubah menjadi uang 100.000 semua. Lalu kita mencoba merekayasa, waktu nanti saya keluar, batu yang ada di depan rumah saya menjadi emas semua, kita rekayasa. Cara Tuhan menolong kita itu sangat sederhana. Waktu Daud melawan Goliat, Tuhan cuma suruh pakai kata pel, sederhana. Naaman sembuh kustanya dengan cara yang sederhana. Elia menyuruh dia turun ke dalam sungai Yordan, celup 7 kali, sederhana. Tidak suruh nanti jam 12 malam, ambil ayam merah, ayam putih, lalu nanti bersemedi sambil tangan gemetar. Tidak seperti itu, sulit banget. Ya. Hanya turun ke dalam sungai Yordan, celup 7 kali, keluar sembuh, sederhana. Untuk Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus pakai hanya 5 roti, 2 ikan kecil.
Maka 5.000 orang laki-laki makan. Ada sisanya 12 bakul. Cara Tuhan sederhana. Kita ini yang suka rumit-rumit. Elisa tanya, apa yang kamu punya? Buli-buli, di dalamnya ada minyak sedikit. Tuhan itu selalu melakukan mujizat dengan apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. That's it. Tulis di situ. Mujizat terjadi dengan apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Apa yang Bapak Ibu punya hari ini, itu bisa jadi mujizat dalam hidup saudara. Tuhan kita bekerja simple but powerful. Sederhana tapi penuh kuasa. Haleluya. Itu cara kerja Tuhan kita. Respon yang benar akan membuat simple but powerful. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan bercerita. Ada seorang pendeta mendapatkan hibah tanah dari jemaatnya untuk dijadikan gereja. Lalu di tanah itu ada ditanam pohon kelapa. Ternyata itu milik saudara dari jemaat yang menghibahkan tanah itu. Lalu dikatakan bahwa pohon kelapa itu dilarang untuk tebang. Karena pohon kelapa itu menghasilkan dan menjadi penghidupan bagi dia dan keluarganya. Kemudian ada jemaat yang mengusulkan supaya malam-malam ketika itu saudaranya itu sudah tidur, keluar aja, tebang itu pohon kelapa. Ya, tebang aja pohon kelapa. Malah juga dia disuruh, ya, tebang aja pohon kelapa. Lalu dia disuruh berpuasa. Ketika disuruh berpuasa, Tuhan bilang, jangan mengikuti ide itu. Lalu ada juga pekerja yang mengusulkan agar malam-malam pohon itu disiram dengan oli bekas supaya mati perlahan-lahan. Pohon kelapa itu. Kemudian dia berdoa, Tuhan katakan jangan. Ya. Dia disuruh doa dan berpuasa. Ya, saudara tahu, suatu hari ketika dia sudah berdoa dan berpuasa dalam jangka waktu tertentu, tiba-tiba hujan begitu kencang, lalu angin kencang, ada petir, saudara. Petir begitu besar. Pagi harinya mereka menemukan pohon kelapa itu, ternyata disambar petir dari ujung sampai ke akar kering. Terbakar sampai ke akar-akarnya. Dan saya percaya itu adalah pertolongan Tuhan. Tidak melukai siapapun. Sepemilik pohon kelapa itu hanya bisa menerima nasib. Dan gereja itu dapat dibangun. Ini true story, saudara. Gereja itu dapat dibangun. Saudara dengar baik-baik. Tuhan itu simple. Bukan ditebang jadi bertengkar. Bisa-bisa izin pembangunan tidak dikasih. Siram dengan oli pun jadi masalah. Saudara dengar baik-baik. Pada waktu kita taat, Tuhan akan lakukan perkara ajaib. Tuhan punya dalam satu kasus triliunan cara untuk nolong kita. Yang di luar dari pemikiran, Tuhan punya cara. Tuhan akan lakukan dengan tuntas, tas. Bahkan tidak meninggalkan bekas. Siapa yang menyalakan petir? Bahkan memberikan damai kepada yang punya pohon kelapa itu. Bahkan yang punya tanah itu. Ya. Saudara mau taat? Dan tidak mau berargumentasi dengan Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh melalui para gembala, hamba Tuhan di grup ini, saya sebagai gembala, ayo mari kita doa dan berpuasa. Taat enggak? Ada yang puasa, ada yang tidak nih. Ya. Ada yang berpuasa, ada yang tidak. Misalnya, ayo mari kita angkat tangan, ada yang tidak. Ayo mari kita memberi, ada yang memberi, ada yang tidak. Selalu ada argumentasi. Makanya kenapa kita nggak lihat mujizat? Terlalu banyak argumentasi. Kalau para penyumpin memberi kita, ayo intim dengan Tuhan, banyak doa. Belum tentu. Ayo bangun mesbah keluarga di rumah. Belum tentu kita lakukan. Ayo pulang dan urapi suami anak-anakmu, urapi rumahmu. Hanya sedikit yang melakukan. Selalu ada argumentasi. Masa sih? Masa lakukan seperti itu? Kenapa? Terlalu banyak hal yang kita pikirkan. Ayo bangun kubu doa. Mari kita melakukannya. Banyak orang lakukan, banyak juga berargumentasi. Kalau Tuhan bicara kepada kita dan lakukan, itu namanya ada taat, maka di dalam ketaatan itu ada mujizat. Saya mau dorong pekerjaan pelayanan, termasuk rumah tangga, bisnis, apapun yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh.
maka hasil berdampak dahsyat. Karena kita respon dengan hati benar, kita melakukan bagian sedikit, Tuhan bukan dengan bagian. Dan hari ini saya percaya bahwa Tuhan akan mencurahkan pesan ketika Bapak Ibu dengarkan tentang mujizat dalam buli-buli ini. Itu adalah janji-janji Tuhan bagi orang percaya. Tapi nomor satu, Bapak Ibu harus temukan Tuhan nomor satu. Itu akibat daripada kita ketemu Dia. Berkat itu bukan tujuan, tapi berkat adalah akibat dari saya ketemukan Tuhan. Yang ketiga, memiliki iman yang sekarang, bukan iman yang nanti. Iman yang sekarang. Firman Allah berkata, pergilah perempuan itu daripadanya. Tidak nunggu lama. Ditutupnyalah pintu. Sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah itu. Dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya. Engkau serta anak-anakmu. 2 Raja-Raja 4 ayat 5 dan 7. Minyak. Dalam buli-buli, minyak berbicara tentang mujizat. Mujizat dalam buli-buli. Amin. Waktu bejana habis, mujizat itu selesai dan tidak terjadi lagi. Kita, saudara dan saya, adalah bejana kosong itu. Ingat, minyak adalah mujizat dan mujizat hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Kita, saudara dan saya, adalah bejana kosong itu yang harus buka hidup kita di hadapan Tuhan. Memiliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Terus memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Kalau kita tetap haus dan lapar akan Tuhan, merindukan hadiratnya, merindukan kuasanya, merindukan lawatannya, merindukan mujizatnya, merindukan pertolongannya, merindukan terobosannya, merindukan perkara-perkara ilahi, maka mujizat akan terus mengalir. Minyak sedikit itu tidak pernah berhenti. Haleluya. Ketika kita terus memiliki rasa lapar dan haus, maka minyak itu tidak akan pernah berhenti. Tapi ketika saudara dan saya berhenti merindukan Tuhan, berhenti. Ada begitu banyak gereja hari ini yang berhenti merindukan Tuhan. Ada begitu anak-anak Tuhan hari ini yang berhenti merindukan Tuhan. Sehingga mereka nggak alami lagi encounter with God. Mereka tidak lagi mengalami hadirat Tuhan, mujizat Tuhan. Mereka berkata mujizat itu hanya terjadi pada masa Kisah Rasul. Sekarang nggak ada lagi mujizat. Tidak ada lagi orang lumpuh berjalan. Tidak ada lagi orang buta melihat. Itu terjadi pada masa Rasul. Karena mereka tidak punya lagi rasa lapar dan haus akan Tuhan. Tapi bersyukur kita ada di grup ini, Healing and Prophesy. Every week kita lihat mujizat terjadi. Kita lihat bagaimana Tuhan berkarya menyembuhkan begitu banyak orang. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Haleluya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu punya dua dasar, yaitu kasih dari Allah, Allah berkuasa. Bukti iman adalah firman Allah dapat dipercaya. Iman itu punya dasar, kasih dari Allah, Allah berkuasa. Bukti iman, firman Allah dapat dipercaya. Tapi tolong tunjukkan saya terjemahan King James-nya. Terjemahan King James-nya sangat berbeda, saudara. Terjemahan King James-nya berbeda. Terjemahan King James berkata, now faith is the substance of this hope for the evidence of this not sin. Alkitab berkata begini, iman adalah sekarang. Now faith is. Makanya saya kasih poin ketiga, untuk Anda dan saya mengalami mujizat dalam buli-buli, memiliki iman sekarang. Now faith is. Bukan iman nanti.
Katakan, saya harus memiliki iman sekarang. Saya percaya hari ini saya sembuh. Saya percaya hari ini saya ditolong Tuhan. Saya percaya hari ini terjadi breakthrough. Saya percaya hari ini terjadi pemulihan. Saya percaya hari ini. Kalau hari ini belum terjadi gimana? Tuhan perhitungkan imanmu hari ini untuk besok. Jadilah kuat hari ini. Jangan kalah oleh masalah hari ini. Kalau Bapak Ibu nggak punya pengharapan dalam Tuhan, maka Bapak Ibu nggak punya kemudi pada kapal. Berarti diombang-ambingkan di tengah laut. Amin. Karena iman adalah pengharapan, iman adalah dasar. Tuhan Yesus itu bukan cuma mau nolong saudara. Bukan maksud saya begini. Tuhan Yesus bukan mau nolong saudara tahun depan. Tidak. Oh nanti tahun depan, oh nanti minggu depan. Tidak. Tuhan mau nolong kita sekarang. Seperti perempuan itu. Hari itu pun dia melihat jawaban doa terjadi. Dia memiliki iman yang sekarang. Amin. Tuhan mau memberkati kita sekarang. Tuhan mau menyembuhkan kita sekarang. Ketika Tuhan berhadapan dengan iman yang sekarang, tidak tunggu. Langsung terjadi mujizat. Lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat. Iman yang sekarang. Ada banyak orang Kristen yang memiliki iman nanti. Nanti kalau saya lihat baru saya percaya. Itu iman nanti. Tapi iman yang hebat, iman yang membuat minyak dalam mujizat dalam buli-buli adalah iman yang sekarang. Sekarang kuasa Allah terjadi dalam hidupku. Sekarang mujizat terjadi dalam hidupku. Sekarang saya akan melihat terobosan. Sekarang saya akan melihat pemulihan. Sekarang saya akan melihat janji-janji Tuhan datang. Bapak Ibu ketika katakan itu terus, Anda akan melihat perkara hebat terjadi. Wow. Bagaimana sikap kita? Pertanyaannya gini, apakah kita masih punya bejana-bejana kosong? Karena ketika bejana kosong habis, minyak itu berhenti, mujizat berhenti. Bejana kosong artinya siap diberkati dan siap menerima mujizat. Berapa banyak Bapak Ibu bejana kosong hari ini? Berarti Anda siap menerima mujizat, siap diberkati oleh Tuhan. Katakan saya bejana kosong yang siap menerima mujizat, siap diberkati Tuhan hari ini. Ketika kita datang ke penuhan, nanti saja. Maka Anda akan alami apa-apa. Saat kita punya iman yang terus-menerus, hati yang haus dan lapar akan Tuhan, terus berharap pada Tuhan, maka sekarang juga, now faith is, Tuhan akan nolong kita. Perempuan itu melihat, ketika dia masuk, dia tutup pintu, dia tuangkan buli-buli yang berisi minyak sedikit, enggak habis-habis, selama bejana itu kosong, selama memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Ketika Bapak Ibu datang dengan rasa lapar haus, Tuhan aku lapar haus, aku merindukan hadirat-Mu, aku merindukan firman-Mu, maka Anda akan diisi. Minyak itu akan mengalir. Mujizat dalam buli-buli itu akan terus mengalir. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Ini bejana tanah liat. Saudara dan saya, bejana tanah liat. Tuhan taruh harta di dalam saudara. Dalam saudara ditaruh mujizat. Anda pembawa mujizat. Anda alami mujizat. Anda orang yang bukan cuma lihat mujizat, tapi saudara dan saya sendiri alami mujizat. Itu yang disebut dengan mujizat dalam buli-buli. Katakan saya bukan cuma lihat mujizat, saya alami mujizat. Bahwa saya harta di dalam bejana, di dalam saya ada harta, dalam saya, dalam bejana tanah liat, mujizat Tuhan. Sesuatu yang di luar dari pola pikir kita, itu yang disebut dengan miracle. Saudara, 3 hal itu saya bagikan kepada saudara. Mujizat dalam buli-buli pertama, tidak boleh putus asa. Merespon dengan benar, memiliki iman yang sekarang. Ketika Anda punya itu, maka itu harta dalam saudara. Hari ini, Anda akan dapat minyak yang baru. Anda yang datang dengan masalah, problem, persoalan, Anda akan mengalami God's breakthrough. Anda akan mengalami God's favor dalam hidup saudara. Find favor dalam hidup saudara. Anda akan menerima perkara-perkara hebat. Saudara yang sakit hari ini, yang punya hutang hari ini, yang sedang datang dengan masalah. Berapa banyak yang punya hutang hari ini?
Bapak Ibu sedang ngaku kepada saya bahwa memang Anda lagi hutangnya banyak. Tapi Tuhan, seperti wanita ini, Alkitab mengatakan begini, bahwa Tuhan nolong dia dengan cara yang hebat. Sehingga dia dapat melunaskan semua hutangnya, bahkan ada sisanya. Tuhan itu kalau bekerja tidak pas-pasan. Selalu abundantly. Haleluya. Amin. Selalu abundantly. Selalu more than enough. Lebih daripada cukup. Dan Anda punya Tuhan yang tidak pernah kasih pas-pasan. Manusia kasih pas-pasan. Bapa kita di sorga adalah resource, adalah sumber. Tidak pernah pas-pasan. Ketika Anda datang dengan bencana kosong, hati yang lapar dan haus, Anda akan dipuaskan. Anda akan lihat lebihnya, sisanya akan Anda hidup dari sisanya.